Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Nama saya Suparto, Buya, biasa dipanggil Parto. Dan mungkin se-Indonesia mengenal Parto, Buya. Tapi ngelaba itu. Nah, kalau ini Parto perbetulan. Nah, izinkan saya mau berdoa, Buya. Insya Allah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengampuni Buya, selalu senantiasa diberi keselamatan, Amin, amin. kenikmatan dan istiqomah dalam dakwah dengan ikhlas dan keriduannya. Berangkat dari menata hati, ya. Untuk zaman sekarang manusia itu telah banyak bersarang di dalam hati banyak Tuhan, mungkin beribu-ribu ataupun berjuta-juta, bahkan tidak terhitung di dalam hati kita. Kenapa demikian? Karena rasa takut kita, kecemasan kita itu tergantung kepada makhluk, bukan kepada Allah. Misal, bawaan akan takut kepada atasannya. Besok makannya apa? Orang dagang takut akan dagangannya tidak laku, padahal semua itu Allah menjamin. Dan yang lebih besar lagi, bahwa kita menuhankan di hati kita itu sangat luar biasa, bahaya besar sekali. Nah, bagi kita untuk orang awam untuk menata hati sangat susah sekali. Sehingga timbul pertanyaan yang isinya berkaitan dengan nur ilahi di dalam hati kita. Pertanyaannya, Buya, sejauh mana batasannya kita jangan sampai terjaring oleh lingkaran itu, sedangkan kita adalah makhluk sosial. Tidak terjaring apa? Sejauh mana batasannya supaya kita jangan sampai terjerat oleh lingkaran itu. Karena kita sebagai makhluk Allah yang bersifat sosial. Yang kedua, kiat-kiat apa yang harus kita lakukan? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari prolog pertanyaan bisa saya tangkap. Kenapa rasa takut itu seperti itu? Begini, bahwa Allah sendiri sejak awal itu sudah memperingatkan kita, sudah wanti-wanti, nggak usah khawatir bahwa aku pasti akan menguji dirimu. Pasti, nggak main-main Allah mengatakan. Dengan apa ujiannya? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Dengan, bayangkan, kenapa Allah tidak bisyai'in dengan sesuatu, minal khaufi dari ketakutan, dengan sesuatu dari ketakutan. Kok ngomong muter-muter? Kenapa tidak langsung saja wala nabluwannakum bil khaufi? Ya kan? Nah, kenapa harus syai'in dengan nakirah? Kita ngomong dulu. Kenapa Allah tidak mengatakannya wala nabluwannakum bisyai'i minal khaufi? Kok bisyai'in?
Sebab kata nakiro itu kan kita tidak tahu, betul nggak? Betul nggak? Kalau ma'rifat kan isim ma'rifat, isim yang kita tahu. Kalau nakiro kan tidak tahu. Jadi rasa takut itu kalau datangnya dari sesuatu yang kita tidak tahu, itu lebih berat takutnya. Oke. Dan kenapa harus takut dulu yang dikedepankan oleh Allah? Karena yang paling mengganggu kebahagiaan kita adalah rasa takut itu. Oke. Dan kemudian untuk para kekasih-kekasih Allah, janji Allah untuk mereka para kekasihnya, imbalan untuk mereka karena cinta mereka itu kepada Allah, maka yang pertama kali dihapus adalah dari hati mereka, yang dihapus adalah rasa takut. Makanya inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa muncul dua kata sifat khauf dan hazan? Karena takut dan sedih ini bibitnya penyakit. Dari takut itu nanti keluar anak cucu, buyut, canggawaring, udak-udak, bergedor-gedang. Dari takut itulah akan berkembang menjadi kecemasan, keraguan, kebimbangan, ya, termasuk juga syak, was-was, tidak ada kepastian, meriang, cemas, dan banyak lagi penyakit-penyakit yang muncul dari rasa takut itu. Terus kemudian lagi saya ingin mengatakan bahwa rasa takut itu dari mana munculnya dan mengapa kita merasa takut. Andaikan ada seseorang yang pulang di malam hari harus menyeberangi kuburan yang besar, perandang perinting enggak? Kuburan yang ulung sebdo ya, gelap gulita, perandang perinting enggak? Jangan bohong, betul kan? Jujur aja dah. Secara psikologis, rasa takutmu itu adalah karena tersugesti oleh dirimu sendiri. Kamu yang mengandai-andai sendiri, kayak dongol ceringis kadang-kadang. Ya kan, nanti dibayangkan rambutnya panjang lagi uncang-uncang, ya, di pohon pule, pule ya, pohon pule itu orang doyong, baru doyong, atau pohon sawo, biasanya pohon sawo, pule, rangdu apa, gayam itu kan pohon-pohon sungil semua itu gitu. Ya, kalau mangga enggak, kita yang mensugesti itu. Kemudian berkembang, akhirnya menimbulkan dan rasa takut kepada hantu itu. Reaksinya itu dikuduk, bulu roma meremang, merinding di sini. Sumber ketakutan kita akan berbeda dan bereaksi pada tubuh kita juga berbeda. Kalau melihatnya macan, wajah kita yang meremang. Kalau melihat hantu, kuduk kita yang meremang. Kalau melihat ular, ulu hati kita yang sakit ini. Kalau ketemu dengan manusia yang berwibawa, lutut kita yang bergetar. Paham nggak? Oke. Selanjutnya, supaya kita tidak takut dan berani pulang lewat kuburan, terpaksa kita balik lagi ngundang teman kan. Berapa kira-kira untuk menghilangkan rasa takut itu? Berapa orang kira-kira? 3, oke, 3 orang. Bawa patromak 1, genjring 2, sambil kita perang diberi lagunya Tolal Badru Alaina. Oke. Apa yang terjadi? Kita tegar.
Ada 3 orang teman yang mendampingi kita, bawa patromak di depan, yang satu sambil mukul genjreng. Hilang semua rasa takut, betul nggak? Nah, yang saya ingin mengatakan, rasa takut yang terusir dari pikiranmu itu hanya kamuflase, pemalsuan sebetulnya. Ya. Jadi artinya tidak sejati semacam itu. Mana buktinya? Andai kan tiba-tiba mau ada macan beneran, 3 orang yang menemani kamu ini apakah membela kamu atau lari masing-masing? Oke. Lari pontang-panting menyelamatkan dirinya masing-masing. Mereka tidak akan mengurusi dirimu. Jadi itu tidaknya, itu hanya palsu sebetulnya. Tetap saja pada akhirnya orang lain tidak akan menyelamatkan kamu kok. Masing-masing akan mencari keselamatan sendiri. Oke? Jadi bohong kan? Oke. Pertanyaan berikutnya, kenapa setelah ada teman Anda tidak takut? Waktu tadi sendirian takut. Jadi pertanyaannya, kenapa muncul rasa takut pada dirimu? Saya kira terjawab, ketika sendirian takut, ketika banyak temannya tidak takut. Jadi dari mana munculnya rasa takut? Dari kamu merasa sendirian. Betul nggak? Selagi engkau masih merasa sendirian, selamanya Anda merasa takut. Kenapa kita tidak menyadari saja bahwa selama di dunia ini, percayalah, kita ini tidak pernah sendirian. Kalau kita yakin bahwa di mana saja kita tidak sendirian, akan hilang rasa takut itu. Dengan siapa? Dengan Tuhanmu. Paham? Dan kalaupun ia macan datang menerkam, menyerang, tetap akhirnya yang menyelamatkan kamu adalah Allah juga. Jadi yang sejati, yang kau sadari selalu bersama adalah yang mampu menyelamatkan dirimu, yaitu Allah juga. Jadi sebabnya orang takut karena dia tidak sadar selalu bersama Allah. Sekarang yang jadi masalah sebetulnya kan ada di ayat Al-Quran yang jelas kalau itu, jangan kau kira ketika engkau sendirian itu benar-benar tidak, engkau bersama Allah. Ketika engkau berdua, tidak, kamu bertiga dengan Allah. Ketika berempat, dengan siapa? Berlima dengan Allah. Ketika kamu berlima, ada 5? Tidak, berenam dengan Allah. Wa ma min najwa thalathatin illa huwa rabi'un wa ma min arba'atin illa huwa khamisah. Sadar nggak? Nah itulah persoalannya. Jadi sebabnya kita takut karena kita merasa sendirian dan kita tidak merasa dilindungi oleh Allah. Padahal Allah selalu melindungi kita. Oke? Jadi akhirnya kembali kepada kiatnya bagaimana, ya kita kembali kepada akidah kita yang sebenarnya. Itu saja persoalannya. Ya kan? Nah, makanya para wali itu sudah tidak punya rasa takut karena mereka selalu sadar, sudah maqam muhasabah, maqam muraqabah. Jadi sudah nggak lagi. Setiap saat dia merasa selalu dipantau oleh Allah. Jadi sudah nggak satu lagi. Jadi kita kembali kepada akidah. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi ya Nabi. Ya Rasul
يا نبي يا نبي لك الشفاعة